Mau beli rumah, investasi apa ya yang paling cocok? Sobat finansialku ada yang punya pertanyaan kayak gini juga nggak sih? Oke, langsung aja kita bahas. Sebenarnya nggak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini, karena semua tergantung situasi dan kondisi dari setiap kita. Semua tergantung modal, jangka waktu, pengetahuan kita terhadap instrumen tersebut, dan masih banyak lagi variabelnya. Oke, buat mempersempit video ini dan memberikan kamu jawaban, Minku akan bagi berdasarkan jangka waktunya aja ya. Oke, ini dia investasi yang cocok buat nabung beli rumah berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, jangka waktu lebih dari 10 tahun. Kalau masih punya banyak waktu, kamu bisa masukkan ke dalam instrumen investasi yang resikonya lebih tinggi. Apa aja tuh? Contohnya adalah saham. Tapi jangan lupa juga buat kombinasikan dengan instrumen investasi yang lain buat menjaga stabilitasnya ya. Kamu bisa juga kombinasikan dengan instrumen yang menghasilkan pendapatan tetap seperti peer-to-peer lending. Dan untuk menjaga stabilitasnya, kamu bisa kombinasikan dengan reksadana pasar uang. Nah, kalau dalam persen, kamu bisa masukkan seperti ini. 70% ke dalam saham, 25% peer-to-peer lending, dan 5% ke dalam reksadana pasar uang. Yang kedua, jangka waktu 5-10 tahun. Overall, sama dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun yang tadi. Tapi kali ini kita perbesar lagi investasi yang berfungsi menjaga stabilitasnya, seperti reksadana pasar uang. Tujuannya untuk membuat portofolio lebih aman lagi. Kalau dalam persen, kamu bisa masukkan 70% ke dalam saham, 20% peer-to-peer lending, dan 10% reksadana pasar uang. Yang ketiga, jangka waktu 3-5 tahun. Ini masuk dalam jangka waktu menengah. Saatnya lebih perbesar lagi stabilitas dari portofolio investasi. Waktu yang semakin singkat membuat investasi dengan resiko tinggi berpotensi merugi lebih besar. Jadi seandainya instrumen yang beresiko tadi merugi, maka instrumen yang sifatnya menjaga stabilitas akan mendongkrak portofolio biar tetap hijau. Dalam persen, kamu bisa masukkan 60% ke dalam saham, 20% peer-to-peer lending, dan 20% lagi reksadana pasar uang. Yang keempat, jangka waktu 1-3 tahun. Jangka waktu yang semakin singkat, baiknya jangan bermain dengan sesuatu yang beresiko tinggi. Boleh beresiko tinggi, tapi kalau dalam kombinasi sebaiknya dikit aja ya. Kita bisa buat seperti ini, 30% ke dalam saham, 50% peer-to-peer lending, dan 20% reksadana pasar uang. Yang kelima, jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kalau tahun depan atau kurang dari 1 tahun mau beli rumahnya, buat menjaga stabilitas, kamu bisa gunakan reksadana pasar uang aja. Reksadana pasar uang ini aman buat jangka waktu yang singkat. Pergerakan harganya cenderung stabil dan selalu naik ke atas. Tapi pastikan reksadana pasar uangmu itu punya dana kelolaan di atas 1 triliun biar lebih aman lagi ya. Oke, semua yang tadi disebutkan itu adalah rekomendasi yang sifatnya tidak personal. Kalau kamu mau dapat yang lebih personal dan sesuai dengan kondisi keuangan kamu saat ini, kamu bisa langsung aja konsultasikan investasi yang terbaik buat kamu dengan CFP Finansialku. Kita akan bantu kamu menentukan kombinasi yang terbaik untuk investasi kamu sesuai dengan kondisi keuangan kamu saat ini. Oh iya, spesial buat kamu yang nonton video ini, Minku akan kasih konsultasi gratis selama 20 menit buat kamu. Langsung aja klik link di description box buat ambil hadiah kamu. Investasi buat tiap orang itu beda-beda, meskipun keuntungan dalam persennya sama, belum tentu keuntungan dalam rupiahnya sama. Biar lebih oke dalam nabung buat beli rumahnya, Minku punya panduan ebook juga buat beli rumah pertama kamu. Kamu bisa download ebooknya di link yang ada di description box. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Selamat beli rumah pertama kamu, bye-bye!